Maka tidak benar apabila dikatakan bahwa Islam tidak pernah mengatur masalah negara. Islam tidak pernah mengatur masalah pemerintahan. Berarti dia tidak paham. Padahal Islam sendiri mengajarkan bagaimana membangun negara, membangun satu bangsa. Yang itu dicontohkan langsung oleh baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kemudian para ulama juga membuat banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, yang di situ menjelaskan bagaimana negara seharusnya dalam Islam. Siapa saja orang-orang yang boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam Islam. Bagaimana negara kemudian mengatur rakyatnya. Bagaimana kemudian negara berhubungan dengan negara-negara lainnya. Siapa negara-negara yang boleh dijadikan sebagai teman dan siapa negara-negara yang tidak boleh dijadikan sebagai teman. Itu diajarkan dalam fikih siasah, fikih tentang pemerintahan itu. Dijelaskan siapa negara-negara yang boleh dijadikan sebagai teman dalam berdiplomasi dan siapa yang tidak bisa dijadikan sebagai teman berdiplomasi. Yang tidak boleh dijadikan sebagai teman sesama negara itu adalah manakala negara itu negara penjajah. Manakala itu negara yang sudah terang-terangan mengeksploitasi negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini ternyata tidak terjadi di negeri kita. Di negeri kita Amerika dijadikan sebagai negara sahabat. Padahal Amerika itu penjajah atau bukan, Habib? Penjajah. Menjajah siapa? Irak. Menjajah siapa? Afghanistan. Menjajah siapa? Banyak menjajah negeri-negeri lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah turut serta menjajah Palestina. Anehnya kok dijadikan teman oleh negara kita. Perancis, negara penjajah atau bukan? Penjajah. Dalam banyak sejarah disebutkan bahwa Perancis telah banyak menjajah negara-negara di Afrika, Aljazair, Mesir, dan beberapa negara Afrika lainnya. Tapi kenapa dijadikan kawan oleh kita? Inggris penjajah atau bukan? Penjajah. Belanda penjajah atau bukan? Penjajah. Nggak usah diragukan lagi. Wong ngejajah kita aja. 3,5 abad lamanya Nusantara dijajah oleh Belanda. Belanda dijadikan baturan. Dijadikan batur. Dijadikan negara sahabat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa negara kita justru menjadikan negara-negara penjajah yang dalam bahasa kitab para ulama disebut sebagai negara kafir harbi atau orang-orang kafir harbi yang wajib diperangi? Justru kok dijadikan kawan karena negara kita tidak menerapkan sistem Islam. Ustadz, nanti kalau misalnya kita ini tidak berteman dengan mereka, nanti kita tidak punya teman. Kata siapa? Kalau negara-negara kaum muslimin mereka mau bersatu saja, lebih dari cukup kita mempunyai negara sahabat. Indonesia bersahabat dengan Arab Saudi, bersahabat dengan Qatar, bersahabat dengan Kuwait, bersahabat dengan Malaysia, dan banyak negara-negara muslim lainnya. Lebih dari cukup manakala umat Islam benar-benar bersatu. Tapi persatuan dan kesatuan itu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sistem yang mempersatukannya. Sistem apakah itu? Dan sejarah sudah terang benderang menjelaskan bahwa sistem yang dapat mempersatukan itu semua adalah sistem khilafah. Maka disinilah kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab Sahih Muslimnya menyampaikan, ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin idza tasa'ad darul islami amla. Para ulama telah bersepakat bahwa umat Islam tidak boleh mempunyai lebih dari satu pemimpin. Tidak boleh mempunyai lebih dari satu pemimpin. Harus ada satu pemimpin. Nanti di Arabnya gimana? Di Arab nanti posisinya sebagai gubernur. Indonesia presidennya sebagai gubernur. Di Mesir sebagai gubernur.
Nggak ada masing-masing punya pemimpin, nggak ada. Umat Islam wajib mempunyai satu pemimpin. Fi asrin wahidin, dalam satu masa, dalam satu waktu. Idza tas'ad darul Islam amla, baik ketika wilayah umat Islam luas ataupun tidak. Nah, sekarang ada alasan kan umat Islam wilayahnya luas, Ustaz. Jadi wajar saja banyak pemimpin, nggak bisa. Para ulama sudah bersepakat, walaupun luas wajib mengangkat seorang pemimpin. Itu dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hazm, dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Khaldun. Banyak ulama-ulama termasuk dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bagaimana kemudian di situ ulama 4 mazhab mereka bersepakat umat Islam hanya diperbolehkan mempunyai seorang pemimpin. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat mempersatukan, agar dapat menyatukan ikatan mereka. Kalau enggak bakalan kacau balau, sama seperti sekarang. Ketika ada salah satu di antara negeri-negeri muslim yang dijajah, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya pun si urusannya wong Irak. Kang dijajah Irak, kita si dudu Irak, kita si wong Indonesia. Apa maning kita waktu itu musuhan, main bola, isunya kalah Indonesia, wis ora urus. Gak benar. Ketika umat Islam dalam keadaan tidak mempunyai seorang pemimpin, maka kita lihat bagaimana kemudian nasib Palestina. Dijajah, entah sampai kapan mereka akan mendapatkan nasib yang begitu pedih. Yang jelas selama umat Islam tidak pernah benar-benar bersatu, maka semuanya tidak akan pernah berguna. Kita tolong Palestina dengan bantuan obat-obatan. Kita tolong Palestina dengan bantuan uang. Itu sebetulnya tidak dapat menolong mereka. Orang kalau misalnya ibarat sedang diterkam macan, kita kasih uang orang itu kira-kira butuh atau tidak dengan uang itu pakai dem? Enggak butuh. Wis dipakai duit aja. Tapi kan lagi dicokot nih macan, beli butuh duit, dipakai duit ya beli bakal dipikiri, beli bakal diambil. Kalau misalnya dikasih makanan, nggak bakal diambil. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina apa itu? Yakni usirlah Zionis Yahudi dari bumi Palestina. Begitupun orang yang sedang diterkam macan. Nggak butuh obat-obatan, nggak butuh makanan, apalagi duit. Enggak. Yang dibutuhkan apa? Usir macan itu gimana caranya? Agar kemudian tidak lagi menerkam saudara kita. Nah, begitupun orang-orang Zionis Yahudi harus diusir. Siapa yang mengusir? Umat Islam. Umat Islam kalau nggak bersatu nggak bakal bisa. Wong Zionis Yahudi mereka menjajah Palestina, mereka bersatu. Bantu secara militer oleh Amerika, dibantu secara militer oleh banyak negara-negara Eropa, negara-negara kafir lainnya. Merekanya bersatu, kitanya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir mereka saling menjadi pelindung antara satu dengan yang lainnya. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila kalian juga wahai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, tidak melakukan hal yang serupa sebagaimana orang-orang kafir bersatu, maka niscaya engkau akan mendapatkan kerusakan yang begitu dahsyat, kalah oleh mereka. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Maka di situ sistem yang mempersatukan hukumnya wajib. Syekh Sulaiman Ad-Dumaji menyampaikan bahwa itulah yang menjadikan alasan mengapa khilafah itu wajib. Muncullah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara-perkara wajib yang tidak dapat terlaksana secara sempurna tanpa adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib. Bersatu hukumnya wajib. Tapi bersatu ini tidak akan pernah benar-benar terlaksana secara sempurna persatuan kita ini umat Islam di seluruh dunia tanpa adanya khilafah. Maka khilafah itu hukumnya wajib. Sederhana. Bukan hanya Syekh Sulaiman Ad-Dumaji. Banyak ulama-ulama lainnya
yang menyampaikan hal serupa. Ketika sudah bersatu, apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Apakah perang? Tidak mesti perang juga. Cukup dengan kebijakan, sebetulnya gampang. Misal Amerika sekarang ikut serta menjajah Palestina, membantu Zionis Yahudi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh negeri-negeri muslim? Bersikap saja. Wahai Amerika, kalau kamu tetap ngebantu Yahudi dalam menjajah Palestina, kami tidak akan lagi bekerja sama dengan kamu. Misal Arab Saudi, kami stop minyaknya ke Amerika, stop. Ente kalau misalnya terus-terusan membantu Zionis Yahudi, jangan lagi minta minyak dari kita. Di stop semua. Kerjasama diplomatiknya stop semua. Kerjasama bilateralnya stop semua. Bisnisnya apanya stop semua. Coba ketar-ketir Amerika. Cina, kalau misalnya ternyata kamu masih terus-terusan menyiksa Muslim Uighur Xinjiang Cina, maka kami tidak akan pernah lagi berdiplomasi dengan kamu. Mereka ketar-ketir. Cukup seperti itu saja sebetulnya. Ini malah Arab Saudi justru ketika ada orang yang coba memberikan dukungannya ke Palestina malah dipermasalahkan. Orang umroh bikin konten untuk membela Palestina di Masjidil Haram ditangkap. Ngibarin bendera Palestina di Saudi ditangkap. Boro-boro mendukung, boro-boro mensupport, justru mempermasalahkan orang-orang yang membela Palestina. Kenapa? Karena sikap asobiyah yang sudah menjangkit. Asobiyah itu apa? Asobiyah itu sudah bukan lagi Islam yang coba untuk ditolong. Bukan lagi Islam yang coba untuk dibela. Tapi apa? Kebangsaannya. Walaupun dia orang Islam, tapi dia orang Palestina, bukan orang Arab Saudi. Jadi sorry to say, sorry ya, nggak bakal dibantu. Ini asobiyah. Tapi kalau misalnya semangatnya semangat yang Islami, maka walaupun beda negara, beda bangsa, selama dia adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan membelanya.